Halo guys, salam motif Garuda Jaya. Kali ini kita kedatangan Civic Turbo ini dari tempat yang cukup jauh dari kita ya, dari Palangkaraya guys. Sebelum kita mulai reviewnya, jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe di bawah ini supaya kalian terus bisa mendapatkan akan informasi terkini dari modifikasi kita guys. Tampilan samping yang seperti ini guys ya, akan kita bereskan juga nih. Velg kalian bisa lihat ini udah luka-luka, tampilan juga udah nggak menarik tuh, yang belakang juga udah lecet semua, nanti akan kita bereskan guys karena ownernya nggak mau ganti velg. Kita akan repaint dan kita akan lihat ya tampilan total mobil ini akan jadi seperti apa. Dan ini guys kalian bisa lihat nih aslinya merah ya, jok kulitnya juga udah kondisinya nggak bagus ya, karpet segala tuh, armrest di tengah udah kayak gitu guys. Tampilan tengah juga nggak menarik lagi, setir, kondisi kulitnya nggak oke. Nanti akan kita bikin semuanya jadi refresh lagi guys ya. Se-refresh apa? Salah satunya yang kalian bisa lihat ada di belakang kalian guys. Nanti mobil ini ya, yang aslinya merah ini akan kita bikin juga jadi kembali ke merah seperti ini. Dan upgrade-nya akan seperti ini ya guys ya. Ada white body-nya, bumper ganti. Wingnya ganti nanti guys, wingnya akan pakai yang model Vortex ya, plat kayak gitu nanti akan kita pasang. Ini sampingnya semua total akan jadi seperti ini. Velg saya lagi usul ke ownernya untuk jadi warna putih supaya agak beda, nggak selalu seperti ini. Japanese style juga oke ya. Dan kita bikin seperti itu, akan kita tawarkan, kita obrolin dulu sama si ownernya akan seperti apa motifnya. Kita ikuti vlognya sama-sama, prosesnya sama-sama, ngelihat tuh ya, yang udah datang jauh dari Palangkaraya ke Semarang tuh sekitar 4-5 hari lah ya, lewat darat dan kapal, akhirnya baru sampai ke Semarang tuh siap kita modif. Kita ikuti vlognya sama-sama setelah ini guys. Nah, kali ini udah siap semua. Kita akan fitting di Civic Turbo ini. Dari bagian depan dulu kita paling lihat ya guys ya. Ini kita udah siapin wingnya. Untuk wing ini kita bukan pakai wing yang biasa, tapi ini kita pakai wing yang karbon guys. Jadi ini cukup ringan ya. Dari housingnya belakang ini, dari bracketnya belakang ini sudah full karbon. Kemudian wingnya tengah pun ini juga full karbon, jadi dia juga cukup ringan. Dan size-nya dia agak gede, bukan pakai wing Type R yang modelnya ngotak di samping, tapi kita akan pakai wing model-model GT wing seperti ini di belakang. Nah, kemudian untuk bagian bumper depan kita akan convert full ke Type R, sampai ke bagian dari grillnya kita akan rubah semua jadi Type R. Nanti akan ada ventilasi samping sini, kita akan rubah juga dia jadi full Type R guys. Nah, perbedaan yang biasa dengan yang Type R ini, kalau yang Type R ini di bagian samping ini dia ada ventilasi udara, serta di bagian tengah sini dia juga akan jadi full hitam pekat guys. Nah, akan ada lubang untuk masukin udara dari samping sini juga, sehingga udara yang masuk pun juga akan lebih banyak dan lebih baik seperti itu. Nah, kemudian parts-partsnya ini juga udah kita siapin semua, dari bagian cover fog lamp, cover bumper belakang, parts-partsnya semua udah kita siapin, dan ini kita repaint semuanya jadi warna hitam glossy. Nah, juga kalian masuk ke belakang sini, setelah bumper belakang, ini ada fender bagian depan guys. Nah, ini udah kita siapin juga untuk fender depannya. Kalian bisa lihat di sini, fender depannya dia seperti ini. Dia lebih lebar. Kalau kalian lihat di sini dia lebih wide ya. Yang sebelumnya dia kan agak flat. Kalau ini dia agak lebih wide. Jadi otomatis nanti velg pun juga akan kita lebarin menyesuaikan dengan konsep si fender dari model Type R seperti ini. Karena memang model Type R itu dia lebih wide daripada model Civic Turbo biasa, atau lebih lebar pastinya. Ini udah kita siapin semua parts-partsnya, sampai ke ventilasi udara samping pun ini juga lubang beneran, ini juga sudah kita siapin untuk kita pasang di Civic Turbo ini seperti itu. Nah, ini udah kita prepare semua parts-partsnya, over fender belakang, cover-cover semua, bumper depan, semua udah siap kita fitting di Civic Turbo ini ya. Nanti untuk kita sama-sama lihat hasil jadinya gimana. Nanti Pak Untung akan review buat kalian ya. Setelah mobil ini jadi, kita akan fitting semua hari ini. Langsung aja ikutin keseruan dan prosesnya guys.
Halo guys, salam motif Garuda Jaya. Ini mobilnya udah selesai ya. Kalian ingat yang kemarinnya masih stikeran hitam semua, kasih garis-garis ya, ungu seperti itu. Kita bongkar semua. Kita modif jadi seperti ini. Penggantiannya istilahnya ini jadi Type R yang white body ya. Penggantiannya apa aja cukup lumayan banyak ya. Dari headlamp ini udah kita ganti dengan yang aftermarket seperti ini ya. Ini kayaknya belum pernah ada yang pakai ya. Kemudian bumper grill kita ganti juga ya. Ini yang motif lengkapnya kita dengan Type R-nya ya. Fender depan ya, ini juga kita ganti yang tipe white ya. Tips depan, kemudian yang body kit samping ya, body kit samping ini juga kita ganti. Over fender belakang ya, ini kita tambahkan juga untuk jadi white body. Oke, bumper belakang juga kita ganti. Jadi almost all, cuman body besinya aja yang masih kita pertahankan. Wing belakang kita nggak pakai yang Type R biasa, kita pakai yang motif karbon seperti ini supaya lebih kelihatan racing look ya. Udah beda, nggak kayak yang umum-umum orang pakai. Kemudian ini juga sirip-siripnya juga kita masih tetap pakai. Ini bawaan dari body kit lamanya, udah kita diemin aja. Ya, stop lamp belakang juga kita ganti ya guys ya, stop lamp belakang udah nggak pakai yang aslinya juga, lebih bergaris-garis seperti ini, jadi tampilannya juga beda, lebih kelihatan mahal dan nggak pasaran ya. Emblem yang tadinya chrome kita bikin ke black gloss seperti ini. Knalpot asli udah bawaan dari ownernya seperti ini, tapi itu nggak tahu tuh jorok atasnya kayak mungkin waktu pengerjaan dulunya di fiber dan nggak ditutup ya, kena resinnya jadi nggak bisa hilang tuh guys ya. Bisa hilang. Ini yang di bagian belakang kita bikin black gloss seperti ini, item-itemnya yang tadinya matte atau Dove kita bikin black gloss guys ya. Velg udah kita ganti, tadinya yang palang 6 ya kita ganti yang seperti ini dari produk Thailand. Ban dan velg kita ganti total. Awalnya sih ownernya ngomong pakai yang lama aja, tapi ternyata ada ubahan ya. Sebetulnya dengan velg yang lama pun saya udah ada rencana ya, ketika lihat itu mau diapain, pikir-pikir, lihat referensi, akhirnya udah ketemu juga, tapi akhirnya ownernya tetap minta ganti baru aja dah ya, kita ikutin ya. Kemudian di bagian luar ini kita coating juga dengan coating kita yang 2 layer, kita poles ulang ya. Kemarin ketika dibongkar ya beberapa bagian ada yang kupas ya. Coating kita yang 2 layer nggak mahal guys, tapi kalian bisa lihat glossy-nya seperti ini ya. Karena coating itu bukan masalah bahan, tapi juga kedua juga masalah bagaimana kita mengerjakannya guys ya. Palang air ownernya minta ditambahkan, juga udah kita tambahkan. Chrome di samping kita bikin ke black gloss semua. Fitment ban kalian bisa lihat nih juga oke juga. Ketinggian segini ya masih oke lah untuk sedan. Kayak tadi nih kita di kawasan Kota Lama di Semarang, nggak ada problem apapun, nggak ada problem gesrot atau apa, nggak ada sama sekali, aman ya. Mesinnya kita ganti dengan yang karbon asli ya guys. Jadi ini ringan sekali, kalian bisa lihat seperti ini nih. Jadi kalau pemasangan upgrade yang seperti ini ya, nggak cuman kita ngomong partsnya dilepas kita pasang baru, nyetelnya cukup banyak guys ya. Nyetelnya itu yang cukup ribet dan butuh keahlian dan kesabaran yang khusus ya, terutama sabarnya. Kalau nggak udah cepet aja, udah cepet dipasang supaya dibawa pulang oleh customer, tapi rasanya nggak enak guys ya. Kalau bikinan kita dan nggak karuan dan belepotan ya, kita review seperti ini buat kalian juga nggak enak ya, tapi kita harus berikan semuanya, fitmentnya juga harus oke dan rapi guys ya. Oke, sekarang kita lihat sama-sama di bagian interior dari mobil ini guys. Ya, interiornya seperti ini guys ya. Kalau kemarin kalian pernah lihat video kita yang lalu yang kita juga bikin Civic merah seperti ini ya, kalau kalian masih ingat, interiornya kita bikin mirip-mirip sama itu ya, tapi model joknya beda. Kalau saya sih pilih yang itu ya daripada yang ini. Kombinasi antara karbon dan black pianonya juga agak beda. Di sini cover Speedo jadi karbon ya, ini juga karbon. Ini juga karbon ya, yang kecil-kecil ini juga karbon. Kalau kemarin yang kita kerjain ya yang merah yang kemarin, beberapa poin ini kita pakai yang black piano guys ya. Yang di sini kalian juga bisa lihat ini juga kita karbon ya. Memang ini karbon printing bukan karbon asli. Termasuk juga ambient light juga ditambahkan di mobil ini guys. Head unit pakai Android yang RAM 8 9 inch, udah kenceng sih guys. Jadi
enak, mau untuk YouTube segala, untuk Google Map itu buat Waze segala, semuanya udah oke. Plafon udah langsung hitam, kita nggak hitemin. Audio kita ganti, itu kalian bisa lihat kita pakai Flux ya, yang tipe 2way. Kita masukin di depan dan di belakang. Satu prosesor, power, dan subwoofer guys. Ya, cukup simple, nggak rumit, tapi suara tetap oke. Enak dengar, bass juga dapat, budget juga dapat. Ya. Karena ini kemarin dari ownernya, budget agak direm ya, karena ini udah habis sekian. Oke, kita aturin yang budget hematnya seperti apa. Full peredam kita pakai di mobil ini. Ya, jadi seperti biasa kita sering cerita ke kalian juga, kalau ini untuk kalian-kalian yang masih pertama kali mampir di YouTube channel kita ya, itu kalau kita pasang peredam nggak cuma satu lapis, kemudian kayak aluminium foil atau aspal ya. Kadang orang juga mempermasalahkan itu banyak aluminium atau aspal. Masing-masing layer itu punya fungsi masing-masing yang kita nggak bisa ngomong. Fungsinya sama dengan peredam, oke. Tapi yang mana yang pertama, mana yang berikutnya lagi. Ada tahapan yang perlu diikutin. Juga untuk masing-masing bagian itu ada ininya masing-masing juga. Ada yang perlu bahan-bahan yang kedap air, seperti yang di fender itu perlu yang bahan kedap air. Jadi kalau pas kena comberan, kena air hujan atau pas pencucian itu nggak nyerap air ngendon juga bisa bikin keropos guys. Jok seperti biasa kita pakai kulit microfiber ya. Ini model termasuk yang paling laris. Termasuk juga ya yang kalau kita pasang jok seperti ini, kita buka harga itu udah include dengan konsol, include dengan door trim. Ya, jadi semuanya udah include dan istilahnya for free kita dapat ini semua selain jok. Karpet mangkok kita pakai, kita nggak pakai karpet dasar lagi karena karpet dasar menimbulkan bau kecut guys, yang kurang oke lah untuk kesehatan, kurang oke, terutama ketika mobil habis dijemur. Ya, itu kita nggak pakai lagi, kita pakai karpet mangkok seperti ini. Jadi kalau mau dibersihkan juga sangat mudah sekali. Ya. Subwoofer kita pasang di bagian belakang ya, di sebelah kanan kita pakai 10 in supaya volumenya cukup, kita pasang di sebelah kanan. Kemudian lantai bagasi juga kita bongkar semua, kita ganti dengan yang pengerjaan kita supaya senada, rapi, ketinggiannya juga pas, taruh barang yang agak berat juga enggak rusak karena yang lamanya papanya udah pecah-pecah ya, udah kita bereskan semua. Oke, yang kaca film kita ganti dengan yang tolak panasnya bagus guys, karena Palangkaraya di Kalimantan ya saya nggak paham bener posisinya, tapi kira-kira kayaknya akan berdekatan dengan Katulistiwa, sehingga kaca film juga udah kita ganti dengan yang tolak panasnya bagus guys ya. Seperti itu, depan 40, samping kiri kanan 60, tengah ke belakang semua pakai 80 guys. Kalau kalian nanya motif apa lagi yang kayaknya kurang ya, BBK guys ya, BBK-nya kurang. Ini hanya dipasang yang cover ya, oleh ownernya dipasang yang cover aja. Harusnya pakai yang BBK ori akan sangat oke banget guys ya. Jadi secara keseluruhan ini mobilnya tampilannya oke banget ya guys ya. Dari depan sampai ke belakang, dari ketinggiannya, dari proporsinya, kombinasi warna, semuanya dapat guys. Motif yang lain kalian bisa lihat di YouTube atau di TikTok kita atau di Instagram kita. Ada cukup banyak yang bisa kalian lihat, pilih-pilih di situ yang kalian tertarik dan menginspirasi buat kalian. Kalian boleh tulis di bawah sini ya, di komen apa yang kalian inginkan dari YouTube channel kita ini, dari media sosial kita ini. Kita akan coba ikutin. Ya, kita akan ubah, kita akan bangun lagi semuanya jadi lebih baik dan cocok dengan selera kalian semua. Oke, seperti itu guys. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kalau channel YouTube kita ini berguna untuk kalian, atau share ke teman-teman atau ke saudara kalian tentang apa yang sudah kita kerjakan tentang dunia otomotif di workshop kita. Oke, thank you atensinya. Sampai berjumpa di vlog otomotif kita selanjutnya. Salam modif Garuda Jaya.